Selama ini kita berpendapat bahwa bank adalah institusi kaya dan kita, rakyat, lebih miskin dan butuh bank untuk menolong perekonomian kita. Padahal kenyataannya adalah sebaliknya. Bukan bank yang kasih Anda kredit, tetapi Andalah yang kasih kredit ke bank. Kita ambil contoh. Ketika Anda taruh uang Anda di bank, mereka bilang itu adalah tabungan atau deposit. Padahal sebenarnya Anda memberi utang ke bank. Karena bank tidak bisa apa-apa tanpa uang kita, uang rakyat. Mari kita cermati bagaimana bank menggandakan uang dengan mencetak uang dari langit, dan itu legal. Kita ambil contoh dengan uang 100 juta rupiah berbentuk fisik, mata uang kertas. Dengan uang sebanyak itu, Anda tak ingin menyimpan uang di bawah kasur, di bawah bantal, atau lainnya, karena Anda merasa tidak akan aman. Maka Anda memutuskan ingin menyimpan uangnya di bank. Agar Anda merasa aman, Anda bisa menarik uang Anda kapanpun yang Anda mau. Dan mereka akan kasih bunga 1% jika Anda tidak menarik uang tersebut dalam jangka 1 tahun. Jadi, Anda mendapatkan tambahan 1 juta rupiah per tahun dari simpanan Anda yang 100 juta rupiah itu, dengan syarat yang tadi telah disebutkan. Tapi, tanpa Anda sadari, sebenarnya berdasarkan regulasi, bank wajib menyimpan sebagian simpanan Anda sebagai cadangan fraksional, dan bank pun berhak meminjamkannya sebagian besar dari simpanan Anda kepada orang lain. Ini disebut fractional reserve banking. Proporsinya memang berbeda dari setiap negara. Biasanya 3-10%. Kita ambil contoh yang 10%. Artinya, bank berhak meminjamkan 90% dari simpanan Anda. Simpanan Anda yang bernilai 100 juta rupiah kita sebut nasabah A. Nasabah A mendepositkan uang senilai 100 juta rupiah di bank. Itu artinya 10% dari 100 juta rupiah tersebut adalah 10 juta rupiah. Harus disisihkan sebagai cadangan fraksional oleh bank. Dan yang 90%-nya atau 90 juta rupiah tersebut boleh disalurkan sebagai pinjaman pada nasabah lain. Disinilah sistem dimulai. Mereka bahkan tak perlu mencetak mata uang baru sebesar 90% yang tadi dipinjamkan atau 90 juta rupiah tersebut, karena uang tersebut hanyalah digit-digit angka komputer dan angka-angka catatan dalam bentuk buku cek, tidak berbentuk uang kertas ataupun uang fisik. Tapi tetap saja
itu mata uang yang sah dalam peredaran. Nasabah A mendepositkan uang senilai 100 juta rupiah di bank. Bank pun menyimpan 10% dari 100 juta rupiah tersebut untuk cadangan fraksional. Dan bank pun meminjamkan 90% dari uang Anda atau senilai 90 juta rupiah ke nasabah B. Nasabah B meminjam ke bank sebagai contoh untuk membeli mobil senilai 90 juta rupiah. Nasabah B lantas membayar pada penjual mobil dalam bentuk cek atau transfer. Pembayaran pun diterima oleh si penjual mobil. Dan si penjual mobil pun tak mau memegang uang sebanyak itu. Lantas, dia pun menyetorkan lagi ke bank. Apakah ke bank yang sama? Atau bank yang berbeda? Tak jadi masalah, karena semua bank ada di bawah sistem bank sentral yang sama. Sekarang, bank menerima simpanan uang dari si penjual mobil, atau bisa kita sebut nasabah C, sebesar 90 juta rupiah. Maka siklus pun berulang. Bank menyimpan 10% dari 90 juta rupiah tersebut sebagai cadangan fraksional. Dan yang 90% dari 90 juta rupiah tersebut bisa dipinjamkan lagi ke nasabah D. Maka sekarang dari tabungan yang awalnya hanya 100 juta rupiah itu, bank bisa salurkan kredit senilai 171 juta rupiah, yaitu 90 juta rupiah ke nasabah B ditambah 81 juta rupiah ke nasabah D. Jadi total yang ada adalah 271 juta rupiah uang dalam peredaran. Ini contoh baru satu orang awal yang menyetor 100 juta rupiah. Bagaimana dengan nominalnya yang lebih besar? Bagaimana dengan orang yang lebih banyak? Dengan siklus ini, bank bisa menggandakan uang tanpa modal sama sekali, atau bisa kita sebut dengan modal dengkul. Mari kita buktikan dengan data-data yang kredibel. Sebenarnya, semua data ada di depan mata, tetapi Anda tidak menyadarinya, dan tak banyak yang sadar tentang konsekuensinya. Sebelum kita memaparkan data-data yang kredibel tersebut, Anda harus pahami dulu jenis-jenis mata uang dalam peredaran. Di dunia keuangan dikenal dengan istilah M0, M1, M2, dan M3.
M0 adalah mata uang kertas dan koin yang dicetak oleh bank sentral, atau bisa kita sebut uang fisik. M1 adalah M0 ditambah cek dan giro. Nah, di M1 di sini uang fisik sudah bercampur dengan digit-digit komputer. M2 adalah M1 ditambah tabungan simpanan berjangka atau tabungan jangka pendek. M3 adalah M2 ditambah deposito jangka panjang, pasar uang, dan lain-lain. Nah, di sini di M1, M2, dan M3 uangnya sudah maya, sudah hasil penggandaan yang sudah saya paparkan tadi. Mari kita buktikan bahwa elit global menggandakan uang dengan modal dengkul, dengan data-data yang benar-benar kredibel. Menurut Bank Indonesia, pada Maret di tahun 2020, M0 620,4 triliun, M1 1648,7 triliun, M2 6440,5 triliun. M3-nya datanya disembunyikan oleh Federal Reserve atau Bank Indonesia. Bank Indonesia tak mau mempublikasikan M3-nya. Hanya Tuhan dan Bank Indonesia yang tahu. Oke, kita tidak bisa membandingkan dengan M3-nya. Sekarang coba kita cek, atau kita hitung saja berapa kali lipat M2-nya dibanding dengan M0-nya. Wow, 10 kali lipat lebih. Apalagi M3-nya pasti lebih besar. Lantas, apakah kita harus salahkan Bank Indonesia? Tentu tidak. Kita tidak bisa menyalahkan Bank Indonesia, karena otoritas moneter kita dipegang oleh bank sentral yang independen dari rakyat dan pemerintahnya sendiri. Karena semua hanya ikut sistem yang ditetapkan oleh elit global sejak sekolah dulu. Sehingga semua orang di dunia bekerja tanpa sadar untuk kepentingan mereka. Jadi, kesimpulannya, apa yang tadi saya paparkan, bahwa dari setiap rupiah atau mata uang yang beredar, bank bisa melipat gandakan uang 10 kali lipat lebih adalah fakta, berdasarkan data-data yang kredibel, bahkan dari Bank Indonesia sendiri. Lalu timbullah pertanyaan, jumlah uang lebih banyak dari seharusnya sebenarnya bagus atau buruk? Jika masyarakat dibanjiri dengan uang hasil penggandaan uang tanpa di-backup oleh emas, perak, dan benda alam berharga lainnya, sebagian besar orang mengatakan, makin banyak uang yang beredar, bukannya makin bagus buat perekonomian kita. Jadi semua punya kesempatan untuk banyak uang. Sebenarnya, pemikiran seperti itu adalah pemikiran yang
dangkal.